Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Kak Feli akan membacakan kisah tentang Nabi Hud alaihi salam. Setelah Nabi Hud dan para pengikutnya selamat dari banjir besar dan angin topan yang menyapu seluruh bumi, mereka turun dan mendarat hingga mereka membangun masyarakat kembali. Anak cucu Nabi Nuh alaihi salam pun berkembang dengan pesat. Di antaranya adalah Sam, Ham, dan Yafis yang tetap berpegang pada ajaran tauhid dari ayahnya. Seiring berjalannya waktu, umat manusia kembali pada jalan yang sesat. Mereka kembali menyembah patung, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membuat kerusakan di bumi. Di saat itulah Nabi Hud diutus Allah untuk mendakwahi kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Beberapa detail tentang cerita beliau disampaikan oleh Allah di surat Al-A'raf, Hud, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, dan Fussilat. Nabi Hud alaihi salam mempunyai garis keturunan Arab, yaitu dari Hud bin Abdullah bin Rabah bin Julud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Kabilah Ad adalah kabilah Arab yang menempati Yaman. Penduduk Ad menjadikan bukit-bukit berbatu sebagai tempat tinggal. Tempat tersebut bernama Ahqaf, sebuah daerah yang terletak antara Yaman dan Oman. Bangsa Ad bisa menempati bukit-bukit berbatu karena Allah menganugerahkan kepada mereka perawakan badan yang kekar dan kuat. Tinggi badan mereka rata-rata 60-100 hasta. Dengan perawakan seperti itu, mereka justru memperbudak dan menindas kabilah-kabilah lain yang lemah. Selain itu, Allah juga menganugerahkan kepada kaum Ad sumber air yang melimpah, sehingga hal itu menjadikan sawah dan ladang mereka subur untuk ditanami berbagai tanaman dan tumbuhan. Hasil perkebunan pun melimpah ruah. Dengan hasil bumi yang seperti itu, mereka pun mulai membangun istana dan rumah-rumah megah yang tinggi. Nikmat berlimpah yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad ternyata tidak menjadikan mereka dekat dengan Sang Maha Pencipta. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur nikmat, dan bahkan kufur terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan menyembah berhala yang bernama Sada, Samud, dan Huba. Padahal berhala-berhala itu sama sekali tidak memberi kebaikan maupun mendatangkan keburukan kepada mereka. Kaum Ad adalah kaum yang pertama kali menyekutukan Allah pasca banjir bandang yang menyapu seluruh bumi. Nabi Hud diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya sendiri. Ia adalah bagian dari masyarakat tersebut karena Hud alaihi salam dan kaum Ad adalah satu kabilah. Nabi Hud menyeru mereka untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan patung-patung, hidup dalam kesederhanaan dan tidak lagi menindas orang-orang yang lemah yang tidak berdaya. Akan tetapi, kedekatan Nabi Hud dengan kaumnya ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Kaum yang kuat tapi sombong dan durhaka itu malah mendustakan saudaranya sendiri, bahkan menjelek-jelekannya dan mengatainya sebagai orang bodoh dan pendusta. Nabi Hud pun akhirnya berkata, "Apakah kalian heran apabila Allah menurunkan wahyunya kepada salah seorang di antara kalian dan diutus untuk memperingatkan kalian, wahai kaumku? Aku bukanlah orang bodoh.
tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku akan menyampaikan kepada kalian risalah Robku, dan aku tidak lain hanya pemberi nasihat dan dapat dipercaya. Setelah semua cara dicoba oleh Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad tetap pada kekufurannya, bahkan mereka tidak segan untuk mencaci maki Nabi mereka. Kaum Ad juga meremehkan ancaman dan siksa pedih bagi orang-orang yang ingkar terhadap Islam. Mereka mengingkari umat terdahulu yang diazab karena ingkar terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Mereka dengan sombongnya mengatakan bahwa azab Allah tidak akan pernah menimpanya. Kemudian Nabi Hud alaihi salam pun berkata, "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu." Quran Surat Al-A'raf ayat 71. Azab Allah pun datang perlahan tapi pasti. Allah tidak menurunkan hujan kepada kaum Ad. Kemarau panjang diderita oleh mereka. Bumi Ahqaf yang sebelumnya berlimpah air dan hasil perkebunan yang makmur tidak bisa panen lagi seperti sedia kala. Ladang dan sawah menjadi tandus, air untuk kehidupan menjadi sangat langka. Hal itu karena Allah menahan air hujan selama 3 tahun lamanya atas kaum Ad. Akhirnya kaum Ad bermusyawarah. Mereka masih enggan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Mereka percaya bahwa mereka sendiri akan bisa selamat tanpa harus beriman kepadanya. Kaum Ad pun mengirimkan utusan ke Mekah. Mereka percaya bahwa Mekah dengan Ka'bahnya adalah tempat yang mujarab untuk meminta hujan. Utusan Ad pun datang ke Mekah, menemui pembesar-pembesar Mekah dan menceritakan kondisi negeri mereka yang tengah dilanda kekeringan. Pembesar Mekah pun menerima utusan tersebut dan mengiyakan permintaannya, yaitu untuk meminta kepada berhala Ka'bah agar menurunkan hujan di bumi Ahqaf. Selang beberapa hari setelah ritual meminta hujan, orang-orang pun melihat awan pekat di atas langit. Awan pekat itu menuju selatan, menuju tempat kaum Ad. Orang-orang mengira itu adalah hujan yang diberikan oleh berhala Ka'bah untuk bumi Ahqaf. Awan pekat nan hitam akhirnya mengepung negeri orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Mendung tebal bercampur sayatan kilat dan petir membuat kaum Ad mulai waspada. Mereka mulai curiga dengan awan pekat yang awalnya membuat mereka mengira akan turun hujan dan membasahi tanah tandusnya. Waktu yang dijanjikan tiba. Angin yang sangat kencang bercampur kabut dan apa saja yang tersambar olehnya menyapu bersih daratan dan perbukitan kaum Ad. Ahqaf dilanda topan besar. Dalam surat Al-Haqqah ayat 7, Allah menceritakan keadaan mereka. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka adalah batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Gambaran mereka seperti pohon kurma yang tumbang. Angin meluluh lantakkan rumah dan gedung megah yang mereka bangun dan menghancurkan pepohonan serta sawah. Dalam waktu 1 pekan, negeri Ahqaf hancur tak bersisa. Kaum Ad yang mendustakan Nabi Hud alaihi salam menerima akibat kekufuran dan perlawanan mereka kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman diberikan keamanan.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam meninggal pada usia 472 tahun dan dimakamkan di daerah timur Hadramaut. Terima kasih telah mendengarkan kisah Nabi Hud alaihi salam. Nantikan kisah Nabi dan Rasul selanjutnya ya. Assalamualaikum.